COVID-19 semakin menambah epidemi loneliness pada manusia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan resesi ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan resesi sosial. Jadi coronavirus mengharuskan social distancing dan sehingga terjadi isolasi sosial dan bisa berakibat paling parah adalah loneliness. Hasil riset dari National Academies of Sciences mengenai pengaruh isolasi sosial dan loneliness pada kesehatan orang dewasa tua mengatakan, di Amerika sebelum adanya corona, 25% orang dewasa tua telah mengalami isolasi sosial. 43% diantaranya merasa kesepian. Riset tersebut juga mengatakan, isolasi sosial dapat meningkatkan resiko kematian dini secara signifikan. 50% peningkatan resiko demensia, 29% peningkatan resiko penyakit jantung koroner, 25% peningkatan resiko kematian akibat kanker, dan 32% peningkatan resiko stroke. Banyak individu di UK juga mengalami epidemi loneliness, yaitu epidemi kesepian. Mengutip data dari British Red Cross, ada lebih dari 9 juta orang dewasa di UK merasa kesepian. Ini setara dengan 20% dari populasi di UK. Loneliness dikategorikan memiliki bahaya kesehatan yang setara dengan obesitas dan merokok. Mengutip artikel Harvard Business Review dari Dr. Vivek H. Murthy, former Surgeon General di Amerika, beliau mengatakan kesepian dan rendahnya interaksi sosial memberikan dampak negatif bagi kesehatan setara dengan merokok 15 batang rokok sehari. Nah, sekarang kita bicara mengenai kaitan sosial media dan kesepian. Survei dari Global Health Service Company, Cigna, mengatakan 46% dari penduduk Amerika sering merasakan kesepian dan 47% merasa ditinggalkan atau left out. Ada 43% merasa terisolasi dari orang lain. Gen Z, yaitu orang yang rata-rata sekarang berusia 18-23 tahun, adalah generasi yang paling kesepian. Di Indonesia sendiri telah dilakukan penelitian oleh UGM pada mahasiswa di Jogja yang menyatakan kecenderungan depresi dan perasaan kesepian tertinggi terjadi pada mahasiswa-mahasiswa di tahun kelima. 43,5% pengguna media sosial juga mengalami kesepian. Penggunaan media sosial yang semakin intens itu membuat semakin berpengaruh terhadap tingkat kesepian. Bukan hanya di UK dan US, di negara Asia seperti Jepang, hampir 500 juta penduduk yang berusia di bawah 40 tahun telah melakukan atau telah terisolasi sosial selama 6 bulan dan mereka juga mengalami kesepian. Loneliness dan isolasi sosial merupakan dua hal yang berbeda. Loneliness merupakan perasaan kesepian yang dimiliki oleh individu. Sedangkan isolasi sosial merupakan pengurangan interaksi sosial antar individu. Isolasi sosial dalam bentuk paling parahnya bisa berakibat loneliness. Ilmuwan sebenarnya telah lama mengetahui bahwa kesepian itu dapat menyakitkan secara emosional dan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, dan bahkan halusinasi. Tetapi baru belakangan ini mereka menyadari bahwa kesepian juga dapat berakibat negatif bagi tubuh manusia. Terlihat dari riset data selama 7 tahun yang dilakukan pada 3,4 juta orang dengan hasil sebagai berikut. Individu yang mengalami kesepian beresiko kematian 26% lebih tinggi dan akan meningkat menjadi 32% apabila mereka hidup sendiri. Menurut Viceland UK Census di tahun 2016, kesepian hingga saat ini masih menjadi masalah bagi generasi millennials.
Bahkan kesepian menjadi ketakutan nomor satu bagi Gen Millennials dibandingkan dengan mereka kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, terdapat 42% perempuan millennials yang lebih takut kesepian dibandingkan dengan diagnosa penyakit kanker. Lalu bagaimana solusinya mengatasi kesepian di saat kita harus menjaga jarak untuk mengurangi resiko penularan saat ini, sampai nanti ada vaksin tentunya. Yang saya alamin di Melbourne ketika mengalami lockdown sekitar 3-4 bulan, dan ketika dibuka, kita mengalami second wave penularan dikarenakan acara kumpul-kumpul lagi keluarga. Ketika kumpul keluarga besar, di mana kewaspadaan menjadi turun karena kita tidak menggunakan masker. Saran saya, kita bisa menggunakan Zoom untuk tetap mempertahankan interaksi hubungan dengan teman, dengan anggota keluarga, bisa lewat video call untuk mengatasi rasa kesepian. Kita bisa berolahraga di rumah, banyak membaca, menulis, bikin puisi, memasak, menyanyi, melakukan hobi, bahkan beribadah lewat Zoom dengan teman-teman. Saya punya orang tua yang berusia 79 tahun dan mereka juga tetap butuh kontak dan interaksi supaya mereka tidak kesepian. Saya ketika mengunjungi mereka setiap weekend, saya menggunakan masker, menjaga jarak, membawakan mereka makanan kesukaan, dan sebelum pulang saya mendoakan mereka dan mendengarkan cerita mereka. Saya bahkan mengajari mereka cara menggunakan WA video call, sehingga setiap hari sesudah dinner, saya berusaha menelpon mereka setiap hari. Ini agar mereka tidak terlalu kesepian. Semoga semua ini bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Terima kasih.